Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas FKIP Unpas menggelar acara webinar sebagai salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap para pelaku usaha untuk terus membangun kreativitas dan inovasi muda dalam berekonomi kreatif di masa pandemi. Dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten, juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, anggota Komisi 2 DPRD Jabar Yunandar Rukiadi, dan dari DPD HIPMI. Acara berlangsung via aplikasi Zoom secara live yang digelar di Fakultas FKIP Unpas. Acara dibuka langsung oleh Wakil Rektor Unpas Dr. Deden dan Dekan FKIP Unpas Dr. Haji Uus Toharudin. Dalam agenda webinar tersebut menyebutkan Jawa Barat masih kurang minat dalam profesi pengusaha dari anak muda. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan bahwa para pemuda sudah saatnya bangkit untuk menjadi entrepreneur, terutama membuka lapangan pekerjaan, berinovasi, dan membangun kreativitas. Contohnya yang sederhana, berdagang secara online, mempergunakan handphone sebagai salah satu teknologinya. Saya bersyukur para mahasiswa dengan dukungan program studi dan pihak di kampus. Khususnya bersyukur bahwa mahasiswa pendidikan kewarganegaraan dan hukum DKIP Unpas telah menyelenggarakan seminar yang menurut kami sangat baik, karena bagaimana berkreasi dan menggagas berkreativitas untuk melaksanakan seminar perihal kewirausahaan. Dr. Haji Sandiaga Uno, dan beliau adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari DPR juga hadir, kemudian dari DPRD yang memberikan wawasan atas pengalaman beliau narasumber di dalam wirausaha. Walaupun di dalam wirausaha juga memerlukan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menggagas ide-ide baru, membuat keputusan kompleks dan menggunakan teknologi, serta hidup bersama dalam perbedaan. Ini dasar-dasar yang perlu dibangun di dalam kewirausahaan. Memang core bisnis FKIP Unpas adalah melatih, mendidik para calon guru yang memiliki kompetensi yang memadai. Namun pada masa kini tentu sebaiknya ada keterampilan lain yaitu kewirausahaan. Memang dalam pendidikan pun ada wirausaha, selain kewirausahaan dalam bidang yang memang sekarang sangat berkembang, ya. Mungkin bisa tingkatnya regional, nasional maupun malah internasional karena jangkauannya sudah sangat luas. Nah, Pak Menteri dengan pengalaman yang sangat banyak, terima kasih telah memberikan segala pengetahuan, pengalaman kepada para mahasiswa khususnya dan kepada para peserta webinar kewirausahaan. Kami berharap para mahasiswa memiliki wawasan tentang kewirausahaan, tentang kondisi ekonomi, tentang bagaimana ekonomi ini harus bangkit dan maju, sangat maju di masa yang akan datang. Oleh karena itu pengalaman dari para narasumber diharapkan dikuasai, ya, serta bisa diterapkan pada masa ini, di mana masa kini masih pandemi. Dalam pendidikan ini sangat menantang kewirausahaan. Tentu bukan hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga di dalam bidang bisnis yang lainnya. Ya, sekarang setiap hari kita rasakan. Mungkin di satu sisi penurunan, tapi di sisi lain ada kenaikan dalam bidang bisnis itu. Nah, jadi kami mengharap itu bisa implemented, bisa diterapkan dalam kehidupan mereka para mahasiswa dan peserta webinar. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Deni Normansyah, SPDMPD, selaku Ketua Prodi PPKN FKIP Unpas. Hari ini HIMA PKNH menyelenggarakan webinar nasional entrepreneur dengan tamu utamanya, pembicara utama itu Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga ada dari DPR RI, DPRD, juga ada para pemateri yang lainnya. Alhamdulillah Prodi PKN terus bersinergi dengan HIMA mendorong terus produktif di tengah COVID ini untuk mengadakan berbagai kegiatan, baik itu skala regional, nasional, bahkan nanti akan ada di bulan April rencana kegiatan seminar internasional. Salah satunya highlightnya kemarin kita di Sumpah Pemuda juga mengadakan webinar, juga debat antar SMA tentang Sumpah Pemuda. Lalu ada civic diskusi series itu regional. Nah sekarang webinar series nasional, alhamdulillah peserta yang terdaftar itu 1000 di kegiatan ini, dan yang baru hadir itu 500, hampir 600. Tentu program studi menyadari ini bentuk dari support semuanya dari universitas, fakultas, program studi, dan termasuk para teman-teman mahasiswa yang terus berusaha produktif di tengah keterbatasan dengan pola adaptasi kebiasaan baru, dan alhamdulillah mereka berhasil meng-create kegiatan di tengah keterbatasan. Berharap kegiatan ini tentu bisa memberikan nilai manfaat bagi halayak masyarakat, karena tagline teman-teman HIMA itu istilah orang Sundanya katara ayana karasa manfaatna. Jadi jelas keberadaannya dan terus memberikan nilai-nilai manfaat sekecil apapun untuk perkembangan dan berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Yang terakhir tentu bisa memberikan nilai promotif baik itu bagi fakultas dan program studi. Tentu kami pun mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari sajian kegiatan mereka, learning proses, terus belajar, tetapi tentu kami sebagai orang tuanya mengapresiasi setinggi-tingginya dari rangkaian kegiatan yang telah mereka lakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya berbagai kegiatan HIMA PKNH FKIP Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris DPR Jabar Yunandar menegaskan pemerintah akan berusaha membangun tempat di mana para entrepreneur dengan menggandeng pemerintahan setempat, cara memasarkannya, kreatif produknya, manajemen, dan melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan entrepreneur. Saya kira mohonkan dihapuskan. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu Pak, boleh nanti ada sedikit satu sampai dua pertanyaan bagi para peserta Pak. Silakan. Mangga. Ya. Biasakan ya Pak. Yang dimulai di saat krisis memiliki peluang untuk menjadi bisnis yang sukses. Kuncinya adalah terus berinovasi, bahwa kita melihat justru pandemi ini mengakselerasi proses digitalisasi kita. Jadi kita berinovasi, kita hadirkan solusi-solusi berbasis teknologi, berbasis digital ekonomi. Nah ini yang anak-anak muda harus mampu melihat peluang di setiap lini kehidupan kita. Yang kedua, bisnis yang sukses sustain di saat krisis adalah bisnis yang dapat segera beradaptasi. Jadi karena sekarang pandemi, kita harus melakukan adaptasi keempat. Kita ikut mensukseskan program vaksinasi. Yang terakhir, bisnis yang mampu sustain di tengah krisis adalah bisnis yang mengandalkan kolaborasi. Bahwa kolaborasi ini dulu kita terlalu fokus pada kompetisi, tapi kita terlupa bahwa bangsa ini besar karena kita memiliki nilai-nilai gotong royong. Sama, bisnis juga kita harus bergotong royong dengan konsep kolaborasi. Jika kita bisa bermitra, memberikan peluang kerjasama, siapa yang kuat di bidang pemasaran, bermitra dengan siapa yang kuat di bidang produksi.
Siapa yang kuat di bidang branding, bermitra dengan siapa yang kuat di bidang marketing atau communicating. Nah, ini yang menjadi keharusan bisnis-bisnis yang bisa sustain. Menjaga selalu di Salam dari Bandung, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam juga kepada keluarga dan para berbatasan dengan Singapura. Saya pamit diri. Ya, terima kasih, Pak. Salam hangat dari Bandung, Pak. Selamat kepada Himpunan Mahasiswa PPKN FKIP Unpas yang sukses menggelar webinar dengan menampilkan narasumber yang kompeten sehingga membuat semangat para mahasiswa Himpunan PPKN FKIP Unpas mengikuti gelaran webinar tingkat nasional. Kedepan, di pertengahan bulan April akan digelar oleh Himpunan PPKN FKIP Unpas tingkat internasional. Tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Sukses selalu untuk Himpunan PPKN FKIP Unpas.